Bayangkan Anda hanya ingin menyegarkan tubuh di pagi hari, tapi tanpa disadari, justru kebiasaan mandi Anda setiap hari bisa meningkatkan risiko stroke. Terutama bagi lansia, ini bukan sekadar mitos, tapi fakta medis yang mengejutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati, para sahabat lansia di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel kami yang membahas kesehatan dan kebugaran untuk usia lanjut. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Pada video kali ini, kita akan membahas kebiasaan mandi yang bisa diam-diam meningkatkan risiko stroke, terutama pada usia di atas 60 tahun. Simak sampai akhir karena kami juga akan berikan tips aman mandi untuk lansia, agar tetap segar tanpa bahaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak atau Ibu mendengar cerita tentang seseorang yang tiba-tiba sulit berbicara, wajahnya mencong, dan tangannya tidak bisa digerakkan? Mungkin ada tetangga atau bahkan kerabat dekat yang mengalaminya. Itulah yang disebut stroke. Stroke bukanlah penyakit biasa. Stroke adalah serangan mendadak pada otak, yang bisa mengubah hidup seseorang hanya dalam hitungan detik. Secara sederhana, stroke terjadi karena aliran darah ke otak terhenti atau terganggu. Otak kita membutuhkan darah yang membawa oksigen dan nutrisi untuk bisa berfungsi dengan baik. Kalau aliran darah ini terputus, sel-sel otak mulai rusak dalam waktu 3-5 menit saja. Bayangkan, dalam waktu sesingkat itu, seseorang bisa kehilangan kemampuan bicara, menggerakkan tubuh, bahkan bisa koma. Jenis stroke ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama disebut stroke iskemik. Terjadi karena penyumbatan pembuluh darah, seperti saluran yang tersumbat kotoran. Yang kedua adalah stroke hemoragik, yaitu pembuluh darah di otak pecah, mirip seperti pipa bocor dalam rumah. Keduanya sama-sama berbahaya, bisa menyebabkan kelumpuhan, sulit berbicara, atau bahkan meninggal dunia. Gejala stroke biasanya muncul secara tiba-tiba, tanpa peringatan. Berikut ini yang perlu Bapak dan Ibu ingat. Wajah mencong, misalnya saat tersenyum, salah satu sisi tidak terangkat. Lengan atau kaki melemah, biasanya di satu sisi tubuh saja. Bicara tidak jelas, terdengar peluh atau bahkan tidak bisa bicara sama sekali. Kalau salah satu gejala ini muncul, segera hubungi tenaga medis. Jangan ditunda, karena waktu adalah otak. Setiap menit sangat berarti. Data dari WHO menunjukkan, stroke adalah penyebab kematian dan kecacatan tertinggi pada lansia di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, lebih dari 500.000 kasus stroke terjadi setiap tahun. Dan yang paling sering terkena adalah mereka yang berusia di atas 60 tahun. Tapi bukan hanya soal usia. Kebiasaan sehari-hari seperti makan, tidur, dan mandi juga bisa menjadi pemicunya. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, "Loh, masa mandi bisa menyebabkan stroke?" Jawabannya, bisa, kalau cara mandinya salah. Karena saat kita mandi, terutama dengan air dingin, tubuh kita mengalami perubahan mendadak. Pembuluh darah bisa menyempit tiba-tiba, tekanan darah melonjak, dan bagi yang sudah punya riwayat darah tinggi atau kolesterol, risikonya berlipat ganda. Stroke memang menakutkan, tapi bukan berarti tidak bisa dicegah. Kuncinya adalah pengetahuan dan kebiasaan yang benar. Jangan biarkan diri kita atau keluarga kita jadi korban karena kurang tahu atau menganggap remeh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mandi adalah kebiasaan yang sangat baik. Tubuh jadi bersih, segar, dan terasa lebih nyaman. Tapi bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut, cara mandi yang salah bisa berdampak besar bagi kesehatan, terutama pada jantung dan otak. Kenapa? Karena saat mandi, tubuh mengalami perubahan suhu yang sangat cepat, dan ini bisa menjadi tekanan besar bagi sistem peredaran darah kita, tubuh manusia, terutama saat usia menua,
menjadi lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Ketika bapak dan ibu mandi dengan air yang terlalu dingin atau terlalu panas, pembuluh darah bereaksi. Air dingin bisa menyempitkan pembuluh darah secara mendadak, membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Hal ini bisa menyebabkan tekanan darah melonjak, yang akhirnya meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Khususnya di pagi hari, suhu tubuh masih rendah, aliran darah lambat karena tubuh baru bangun dari istirahat malam. Kalau langsung mandi air dingin, otak bisa kaget. Ini bisa memicu pusing mendadak, jantung berdebar, atau bahkan pingsan di kamar mandi. Itulah sebabnya banyak kasus orang tua yang jatuh di kamar mandi, atau tidak sadarkan diri setelah mandi pagi. Selain suhu, cara mandi juga berpengaruh. Banyak orang terbiasa langsung menyiram kepala dengan air dingin, tanpa membasahi tubuh terlebih dahulu. Ini bisa membuat otak mengalami kejutan suhu mendadak, yang disebut refleks vasovagal, bisa menyebabkan pusing, mual, atau bahkan hilang kesadaran. Terutama bila bapak atau ibu memiliki tekanan darah rendah atau sedang dalam kondisi lelah. Bagi orang yang sudah memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, kolesterol tinggi, atau diabetes, risiko saat mandi menjadi lebih besar. Sistem peredaran darah mereka sudah lebih rentan. Perubahan suhu yang mendadak dari air dingin bisa memperparah kondisi yang ada. Tak sedikit laporan medis yang menyebutkan bahwa serangan stroke dan jantung sering terjadi saat atau sesudah mandi, dan banyak yang tidak menyadari penyebabnya. Perlu diingat juga, banyak kamar mandi tidak ramah lansia. Lantai licin, tidak ada pegangan, air terlalu dingin, semua ini memperbesar risiko. Bukan hanya stroke, tapi juga jatuh terpeleset dan cedera serius. Padahal semua itu bisa dicegah bila kita lebih berhati-hati dalam merencanakan waktu, suhu, dan cara mandi yang benar. Jadi, bapak dan ibu, mandi memang menyegarkan, tapi jangan asal siram. Mandi dengan cara yang salah bisa berdampak serius, apalagi bila dilakukan setiap hari. Bapak dan ibu yang saya hormati, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, mandi adalah kegiatan yang penting. Tapi, tahukah bapak dan ibu bahwa banyak dari kita selama ini punya kebiasaan mandi yang justru berisiko? Kebiasaan-kebiasaan ini terlihat sepele, tapi bila dilakukan setiap hari, dapat memicu gangguan serius seperti stroke, serangan jantung, bahkan kecelakaan di kamar mandi. Kebiasaan pertama yang paling umum adalah mandi air dingin di pagi hari, terutama sebelum matahari terbit. Kebanyakan orang tua terbiasa bangun subuh dan langsung mandi menggunakan air sumur atau air keran yang masih sangat dingin. Masalahnya, di usia lanjut, tubuh tidak sekuat dulu lagi. Air yang terlalu dingin bisa menyebabkan pembuluh darah otak dan jantung menyempit tiba-tiba, tekanan darah naik, dan bisa memicu stroke ringan hingga berat. Kebiasaan kedua adalah langsung menyiram kepala dengan air saat mandi. Tanpa membasahi tubuh terlebih dahulu, langsung mengguyur kepala bisa membuat otak kaget dengan perubahan suhu yang mendadak. Efeknya bisa langsung terasa seperti pusing, jantung berdebar, hingga jatuh mendadak. Untuk lansia, cara ini sangat tidak disarankan karena bisa menimbulkan reaksi refleks berbahaya pada jantung dan otak. Kebiasaan ketiga adalah mandi saat perut sangat kenyang atau justru sangat kosong. Mandi setelah makan besar bisa membuat aliran darah teralihkan dari sistem pencernaan ke kulit, sehingga proses pencernaan terganggu dan membuat tubuh lemas. Sebaliknya, mandi saat perut kosong, apalagi bila tekanan darah sedang rendah, bisa membuat tubuh drop, merasa dingin, berkunang-kunang, bahkan pingsan. Kebiasaan keempat, mandi larut malam, di atas pukul 10 malam. Pada jam tersebut, suhu udara turun, tubuh sudah dalam kondisi ingin istirahat, dan organ dalam sudah melambat kerjanya.
Mandi di waktu ini bisa membuat jantung bekerja keras dan tekanan darah melonjak naik tiba-tiba. Beberapa kasus stroke pada lansia bahkan terjadi setelah mandi malam karena suhu ekstrim memicu lonjakan tekanan darah. Ada juga yang mandi dalam kondisi tubuh sangat lelah, misalnya setelah beraktivitas berat seharian. Tubuh yang lelah sebenarnya sedang memulihkan energi. Bila langsung mandi, apalagi dengan air dingin, bisa mengganggu sistem pemulihan tubuh dan membuat tekanan darah tidak stabil. Dampaknya bisa berupa sakit kepala, otot tegang, jantung berdebar, bahkan membuat kondisi kronis seperti tekanan darah tinggi jadi tak terkendali. Dan satu lagi yang sering diabaikan, mandi di kamar mandi yang licin tanpa pengaman atau pegangan. Banyak lansia terpeleset dan jatuh karena lantai basah, tidak ada karpet anti-slip, atau tidak ada pegangan dinding. Jatuh di kamar mandi sangat berbahaya, karena bisa menyebabkan cedera kepala, patah tulang, atau membuat stroke ringan menjadi lebih berat. Bapak dan Ibu, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti mandi pagi dengan air dingin, menyiram kepala langsung, mandi saat kenyang, atau mandi malam bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal keselamatan jiwa. Apalagi bila dilakukan terus-menerus. Namun jangan khawatir, karena ada cara mandi yang aman, menyegarkan, dan tetap menyehatkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mengetahui kebiasaan mandi yang berisiko, sekarang saatnya kita bahas bagaimana cara mandi yang aman untuk kita para lansia. Mandi tetap penting untuk kebersihan dan kenyamanan. Tapi dengan sedikit penyesuaian, kita bisa mandi dengan tenang, tanpa takut stroke atau jantung berdebar. 1. Gunakan air hangat, bukan air dingin. Air hangat dengan suhu sekitar 37 derajat Celcius, suam-suam kuku, sangat cocok untuk lansia. Air hangat membantu melebarkan pembuluh darah secara perlahan, membuat aliran darah tetap lancar, dan tidak membuat jantung kaget. Selain itu, mandi air hangat juga bisa meredakan ketegangan otot dan membuat tubuh lebih rileks. 2. Jangan langsung menyiram kepala. Saat mandi, mulailah dari bagian tubuh bawah seperti kaki dan tangan terlebih dahulu. Setelah itu naik ke perut dan dada, baru terakhir kepala. Dengan cara ini, tubuh beradaptasi secara bertahap terhadap suhu air, dan tidak menimbulkan kejutan pada otak maupun jantung. 3. Pilih waktu mandi yang tepat. Waktu terbaik untuk mandi bagi lansia adalah sekitar pukul 7 hingga 9 pagi, ketika matahari mulai hangat dan tubuh sudah lebih aktif. Bisa juga di sore hari sekitar jam 4 hingga 6 petang, saat tubuh tidak lagi terlalu lelah. Hindari mandi saat udara masih dingin atau saat tubuh belum siap, seperti baru bangun atau setelah makan besar. 4. Jangan mandi terlalu lama. Banyak orang mengira semakin lama mandi, semakin bersih. Padahal, mandi terlalu lama bisa membuat tubuh kedinginan, tekanan darah menurun, dan kulit menjadi kering. Idealnya, mandi cukup 10-15 menit saja. Itu sudah cukup untuk membersihkan tubuh dan menyegarkan pikiran. 5. Gunakan kamar mandi yang aman dan ramah lansia. Pastikan kamar mandi tidak licin. Gunakan alas anti-slip, pasang pegangan di dinding, dan bila perlu, gunakan kursi mandi agar lebih nyaman. Jangan lupa, bawa alat bantu seperti tongkat bila memang dibutuhkan, dan pastikan selalu ada orang di rumah bila terjadi hal darurat. 6. Jangan mandi saat tubuh sangat lelah atau saat lapar. Kalau tubuh terasa lelah berat, tunggulah 15-30 menit sebelum mandi. Kalau lapar, sebaiknya makan camilan ringan dulu seperti pisang atau biskuit sebelum mandi. Dengan begitu, tubuh punya cukup tenaga dan tekanan darah lebih stabil selama mandi. 7. Minta bantuan bila perlu. Bapak dan Ibu tidak perlu sungkan meminta bantuan anggota keluarga bila merasa tidak kuat mandi sendiri. Apalagi bila baru pulih dari sakit, atau pernah mengalami pusing saat mandi.
Mandi bersama pendamping bisa mencegah risiko jatuh dan memberikan rasa tenang. Bapak dan Ibu, mandi bisa menjadi waktu menyegarkan, menyenangkan, bahkan menjadi momen relaksasi. Dengan mengikuti tips sederhana ini, kita tidak hanya bersih secara fisik, tapi juga terhindar dari risiko stroke dan gangguan kesehatan lainnya. Mari jadikan mandi bukan hanya kebiasaan, tapi juga bentuk cinta kepada tubuh kita sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga keselamatan saat mandi bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi juga melibatkan keluarga di rumah. Terutama bagi bapak dan ibu yang tinggal bersama anak dan cucu, peran keluarga sangat besar dalam menjaga kesehatan dan mencegah risiko stroke. Stroke bisa datang tiba-tiba, namun seringkali bisa dicegah hanya dengan dukungan kecil dari orang-orang di sekitar. Salah satu bentuk perhatian yang sederhana namun penting adalah mengingatkan cara mandi yang aman. Kadang orang tua malu bertanya atau sungkan meminta bantuan. Tapi bila anak atau cucu aktif menawarkan bantuan atau sekadar mengingatkan waktu dan cara mandi, itu bisa sangat berarti. Misalnya, "Ibu, jangan langsung siram kepala ya," atau "Ayah, pakai air hangat dulu sebelum mandi ya." Keluarga juga bisa membantu menata kamar mandi agar lebih aman bagi lansia. Pasang pegangan di dinding, berikan alas kaki anti-slip, dan pastikan kamar mandi cukup terang, terutama bila mandi dilakukan pagi atau sore. Hindari lantai licin, pencahayaan gelap, dan perabotan tajam. Kamar mandi yang aman bukan hanya mencegah jatuh, tapi juga memberi rasa percaya diri saat mandi sendiri. Bagi bapak dan ibu yang tinggal sendiri atau berjauhan dari anak-anak, tetap penting untuk memiliki kesadaran diri yang tinggi. Kenali tanda-tanda tubuh. Bila merasa lelah, lapar, atau pusing, tunda dulu waktu mandi. Jangan terburu-buru atau memaksakan diri. Boleh juga menyiapkan alarm harian sebagai pengingat waktu mandi terbaik, agar tidak terlalu pagi atau terlalu malam. Penting juga untuk terbuka dengan keluarga soal kondisi kesehatan, jangan disembunyikan. Bila pernah merasa pusing saat mandi, nyeri dada, atau lemas, ceritakan pada anak atau dokter. Dengan begitu, keluarga bisa mengambil langkah antisipasi seperti menyiapkan bantuan atau memeriksakan tekanan darah sebelum mandi. Sementara untuk anak-anak dan cucu, jangan anggap remeh hal ini. Kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan atau sekolah, dan lupa bahwa orang tua kita semakin rentan seiring usia. Lansia butuh dukungan emosional dan fisik, sekecil apapun itu. Bahkan hanya dengan menemani saat mereka mandi atau menyiapkan air hangat, sudah bisa menyelamatkan mereka dari risiko fatal. Bapak dan ibu juga perlu membangun rutinitas yang menenangkan. Contohnya, mandi selalu dilakukan setelah sarapan ringan, sambil mendengarkan murotal atau musik lembut. Bila mandi menjadi bagian dari rutinitas positif, tubuh dan pikiran akan lebih siap, risiko pun bisa ditekan. Ketenangan dan kesadaran saat mandi sangat penting agar tubuh tidak kaget atau stres. Akhirnya, Bapak dan Ibu, perlindungan terbaik bukan hanya dari obat atau dokter. Kebiasaan sehari-hari yang baik dan dukungan keluarga yang tulus adalah fondasi kesehatan lansia. Mandi adalah hal kecil, tapi dampaknya bisa besar bila dilakukan dengan benar. Mari saling menjaga, saling mengingatkan, dan menjadikan momen mandi sebagai waktu yang aman, tenang, dan penuh cinta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, agar pesan yang kita bahas sejak tadi semakin terasa nyata, saya ingin menyampaikan beberapa cerita nyata dari keluarga lansia, juga hasil studi medis yang memperkuat bahwa kebiasaan mandi yang tidak tepat bisa memicu stroke. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat dan pelajaran bersama. Kita mulai dari cerita Pak Hadi, usia 67 tahun, pensiunan guru di Banyumas. Pak Hadi setiap hari bangun pukul 4 pagi dan langsung mandi dengan air sumur yang sangat dingin.
Sudah kebiasaan sejak muda, katanya. Namun suatu hari, setelah mandi, beliau tiba-tiba jatuh di dapur. Wajahnya miring, tidak bisa bicara, dan tangan kirinya tidak bisa digerakkan. Ternyata Pak Hadi mengalami stroke ringan akibat lonjakan tekanan darah setelah mandi pagi. Untungnya, keluarga Pak Hadi segera membawanya ke rumah sakit, dan beliau bisa pulih sebagian setelah terapi rutin. Kini, Pak Hadi mandi air hangat sekitar jam 8 pagi, tidak pernah lagi mandi subuh, dan selalu ditemani istrinya saat di kamar mandi. Ia juga rajin memeriksa tekanan darah sebelum mandi. Beliau mengatakan, "Dulu saya kira mandi dingin itu menyehatkan, ternyata di usia saya justru bisa membahayakan." Cerita kedua datang dari Ibu Sulastri, usia 71 tahun, tinggal bersama anaknya di Bekasi. Ibu Sulastri selalu menyiram kepala duluan saat mandi, karena menurutnya cepat menyegarkan. Namun beberapa kali ia merasa pusing, bahkan sempat jatuh terduduk di kamar mandi. Setelah diperiksa dokter, diketahui tekanan darahnya drop tiba-tiba karena refleks tubuh yang kaget dengan siraman air dingin ke kepala. Setelah edukasi dari puskesmas setempat, kini Ibu Sulastri selalu mulai mandi dari kaki, tangan, lalu badan, dan terakhir baru kepala. Ia juga menggunakan air hangat dan selalu mandi dengan waktu yang tidak tergesa-gesa. Katanya, ternyata badan tetap segar, tapi tidak lagi pusing atau gemetar. Satu kebiasaan kecil yang diubah, namun hasilnya sangat besar. Selain kisah nyata, ada juga penelitian dari Jepang yang meneliti hubungan antara mandi dan serangan stroke. Hasilnya mengejutkan, 70% lansia yang terkena stroke ringan hingga sedang, ternyata mandi pada pagi hari dengan air dingin. Penelitian ini dilakukan di musim semi, saat suhu udara relatif mirip dengan pagi hari di Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa perubahan suhu mendadak pada tubuh lansia sangat berisiko bagi otak dan jantung. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada juga menyatakan bahwa mandi air dingin di pagi hari dapat meningkatkan tekanan darah sistolik lansia sebesar 10-15 poin dalam waktu kurang dari 10 menit. Bagi yang punya riwayat hipertensi, lonjakan ini bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak, pemicu utama stroke hemoragik. Ini memperkuat bahwa mandi, kegiatan yang kita anggap ringan, tidak boleh dianggap remeh. Bapak dan Ibu, dari cerita dan data tadi, kita bisa simpulkan bahwa mandi adalah kegiatan penting, tapi butuh perhatian khusus di usia lanjut. Dengan sedikit perubahan kebiasaan, seperti mengatur waktu mandi, memakai air hangat, dan menyiram tubuh secara bertahap, kita bisa menghindari risiko besar. Jangan tunggu sampai kejadian menimpa. Lebih baik kita belajar dari pengalaman orang lain, daripada harus mengalami sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah sama-sama mempelajari sesuatu yang mungkin selama ini terlewat. Ternyata, mandi, kegiatan sederhana yang kita lakukan setiap hari, bisa menjadi pintu masuk risiko stroke, jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Namun kabar baiknya, setiap risiko bisa kita cegah, bila kita punya pengetahuan dan kesadaran diri. Dari awal, kita sudah belajar apa itu stroke dan bagaimana otak sangat sensitif terhadap gangguan aliran darah. Kita juga sudah lihat bagaimana mandi air dingin, menyiram kepala langsung, mandi terlalu pagi atau malam, dan mandi dalam kondisi lelah bisa memicu lonjakan tekanan darah dan serangan mendadak. Tapi yang lebih penting lagi, kita tahu bahwa ada solusi dan cara yang jauh lebih aman. Sekarang adalah waktunya bagi kita semua, baik lansia maupun keluarga, untuk lebih bijak dalam memaknai aktivitas harian. Kebiasaan seperti mandi bukan hanya soal bersih, tapi juga soal keselamatan dan kualitas hidup. Ingat, stroke bisa membuat seseorang kehilangan kemandirian, bahkan kehidupan. Tapi banyak kasus bisa dicegah hanya dengan mengubah cara mandi.
Untuk bapak dan ibu yang saat ini masih kuat dan mandiri, mari kita mulai dari diri sendiri. Ubah cara mandi menjadi lebih ramah usia, atur waktu mandi, dan gunakan air hangat. Dan bagi anak-anak dan cucu, jadilah pelindung dan pengingat penuh kasih. Kesehatan orang tua adalah harta yang tak ternilai. Merawat mereka bukan hanya tanggung jawab, tapi juga sumber keberkahan. Mari kita jadikan kamar mandi tempat yang aman, bukan tempat berisiko. Jangan ragu untuk memasang pegangan tangan, karpet anti-slip, atau menyiapkan air hangat lebih dulu. Hal-hal kecil ini akan sangat membantu. Lebih baik repot sedikit daripada menyesal kemudian. Dan yang terakhir, jangan pernah malu untuk meminta bantuan. Minta ditemani saat mandi jika memang merasa tidak stabil. Karena menjaga keselamatan diri adalah bagian dari menghargai hidup yang Allah titipkan kepada kita. Setiap detik adalah anugerah, jangan sampai hilang karena hal yang sebenarnya bisa kita cegah. Bapak dan Ibu, mari kita jaga tubuh ini dengan kasih sayang yang sama seperti saat kita merawat anak-anak dulu. Karena menjaga diri di usia senja adalah bentuk syukur atas kesehatan dan waktu yang masih kita miliki. Jangan pernah anggap mandi hanya sebagai rutinitas, tapi sebagai momen menyayangi tubuh, memperhatikan sinyal kesehatan, dan mencegah bencana yang tidak perlu. Terima kasih sudah menyaksikan video edukasi ini hingga akhir. Semoga setiap pesan yang kami sampaikan membawa manfaat bagi Bapak, Ibu, dan keluarga tercinta. Bila menurut Bapak dan Ibu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada teman, tetangga, atau keluarga lain. Karena satu informasi sederhana bisa menyelamatkan nyawa. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa sehat, bugar, dan tetap mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.